Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kita ini sempurna, manusia sempurna, diberikan anggota tubuh yang sempurna. Mana mungkin Allah tidak memberikan rizki kepada kita? Jangan khawatirkan rizkimu, karena rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jangan khawatirkan rizkimu, karena rizki sudah terjamin, tak mungkin diambil orang lain. Yang perlu kita khawatirkan adalah keberkahan dari rizki itu. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rizkinya. Banyak di antara kita yang dalam situasi hari ini menggelisahkan tentang urusan rezeki. Banyak kita temukan orang yang kemudian, mohon maaf ya, ada yang frustasi, ada yang stres, ada yang bingung dengan urusan rezeki. Sehingga apa dampaknya? Dia tidak mampu menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Dia tidak mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Dia tidak mampu beraktivitas dalam penuh kelapangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena pikirannya, fokusnya terbayang dengan kegelisahan dalam urusan rezeki. Maka ada beberapa prinsip tentang rezeki yang harus kita pahami agar kemudian kita bisa lebih tenang, bisa lebih lapang, dan bisa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan yang sedang kita tempuh saat ini. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup, selama itulah Allah menjamin rezeki kita. Selama kita hidup, maka selama itulah Allah masih memberikan jatah rezeki kepada kita. Perhatikan dengan iman Quran surat Hud ayat 6. Kata Allah, dan tidak ada makhluk yang melata pun, yang bergerak, yang hidup, yang ada di muka bumi, kata Allah, kecuali Allah jamin rizkinya. Bahasa sederhananya, makhluk yang melata saja Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia yang oleh Allah diciptakan dengan penyempurnaan yang sempurna, yang Allah ciptakan kita dengan bentuk yang paling istimewa. Bahkan disebutkan dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kita ini sempurna, manusia sempurna, diberikan anggota tubuh yang sempurna. Mana mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Allah tegaskan dalam ayat ini, dan tidak ada makhluk yang melata pun hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Dan dialah Allah yang lebih tahu di mana tempat rezeki itu, di mana kediamannya, bagaimana munculnya. Allah lebih tahu. Semuanya sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi hadirin, kalau saat ini kita masih diberikan usia oleh Allah, kita masih membuka mata kita, kita masih menghembuskan nafas kita, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, maka tolong catat baik-baik, Allah pasti dan masih menjamin rezeki kita. Bahkan dalam sebuah keterangan, baginda Rasulullah SAW menguatkan kepada kita bahwa, wahai manusia, sesungguhnya kalian semua tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Artinya apa? Di sini ada sebuah kepastian. Untuk apa kita menggelisahkan rezeki, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah? Mengapa kita khawatir tentang rezeki, padahal Allah sudah menjaminnya? Jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah terjamin, tak mungkin diambil orang lain. Yang perlu kita khawatirkan adalah keberkahan dari rezeki itu. Sudahkah rezeki kita mengantarkan amal soleh? Sudahkah rezeki kita mengantarkan amal ibadah? Sudahkah rezeki kita mengantarkan dalam amal dakwah? Sudahkah rezeki kita menjadi jalan keberkahan dalam hidup kita atau tidak? Itu yang perlu kita khawatirkan. Jangan khawatirkan rezeki karena Allah sudah menjaminnya. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu. Sudahkah dengan cara yang baik? Atau mohon maaf, masih ada yang buruk yang kita lakukan selama ini dalam rangka mendapatkan rezeki itu? Maka hadirin yang dirahmati Allah,
yang harus kita tekankan, yakinkan, kuatkan dalam hati kita selama kita hidup. Selama itulah Allah jamin rizki kita. Walaupun rizki sudah dijamin, bukan berarti kita hanya duduk, diam, tidak. Kita harus menjemput rizki tentu dengan cara yang Allah ridhoi, dengan cara yang Allah kehendaki. Saya seringkali menyebutkan ada 2 ikhtiar yang perlu kita hadirkan dalam menjemput rizki. Yang pertama, yang zohir, ikhtiar bumi. Bagaimana caranya? Bekerja, beraktivitas. Ingat ya, bekerja itu, beraktivitas itu, berdagang itu, berusaha itu, berikhtiar itu adalah bagian perintah Allah kepada kita. Kewajiban kita untuk bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah, itu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf kalau kita diam, kalau kita tidak berikhtiar, kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak bekerja, maka kita akan dihisab oleh Allah. Hei, kenapa engkau nggak bekerja? Kenapa engkau nggak berikhtiar? Jadi saat kita bekerja, dalam bekerja itu ada dimensi ibadah, dalam bekerja ada dimensi amal soleh, dalam bekerja ada dimensi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita tidak bekerja, berarti kita belum menunaikan perintah Allah kepada kita. Maka setelah ikhtiar dunianya, setelah ikhtiar buminya, jangan lupa ikhtiar langitnya. Apa itu? Tidak ada jalan yang bisa membuat rizki semakin dekat dengan kita kecuali jalan ketakwaan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia komitmen menjalankan semua perintah Allah, dia komitmen taat kepada Allah, dia komitmen meninggalkan semua larangan Allah, maka apa janji Allah kepada kita? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar bagi mereka. Bahkan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin, jangan sampai kesibukan kita menjemput rizki melalaikan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun kita, ingat, ketika ada panggilan sholat, berhenti sejenak, tunaikan sholat. Jelas sekali aturannya. Perintah Allah kepada kita apa? Bekerja saja, berusaha saja, berdagang saja, berbisnis saja. Setelah itu, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin rizkimu. Setelah bekerja, setelah berikhtiar, apa tugas kita? Bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Tugas kita hanya ikhtiar. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada dia rizki yang banyak, yang bisa mengantarkan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin tenang, dan semakin lapang dalam menjalani kehidupan kita.